Halo WhatsApp, gimana kabarnya? Jadi kali ini kita akan melanjutkan episode The Last of Us yang selanjutnya, yaitu episode 3. Pada episode sebelumnya, Tess harus tewas karena tergigit oleh seorang zombie. Dan perjalanan pun dilanjutkan oleh Joel dan Ellie menuju tempat Frank dan Bill. Pada awal film terlihat Joel yang nampak bersedih karena kehilangan kekasih tercinta dan harus memakai kembali sabun bolongnya. Nampaknya Joel agak kesal dengan Ellie karena perjalanan membawa Ellie mengakibatkan Tess meninggal. Ellie mencoba membujuk Joel bahwa apapun yang terjadi bukanlah salahnya karena pilihan untuk mengantarkan Ellie sudah menjadi keputusan mereka. Mereka lalu melanjutkan perjalanan melalui jalur hutan selama 5 jam. Ellie yang sangat kepoan selalu saja menanyakan berbagai hal kepada Joel tentang luka yang ada di kepalanya. Joel pun lalu menjawab bahwa ia pernah ditembak di bagian kepala dan ia berhasil menghindarinya. Ellie yang sejak awal menginginkan senjata, ia meminta kepada Joel agar bisa diberikan sebuah senjata untuk menjaga dirinya. Namun Joel tak mengizinkannya karena Ellie belum mahir menggunakan senjata dan bisa saja malah mencelakainya. Di perjalanan mereka mampir sebentar di warung yang sudah terbengkalai. Di sana Joel menyimpan berbagai persediaan. Joel yang sering berpergian menyimpan segala bahan dan persediaan di tempat tersebut. Di saat di sana ketika Joel mencari letak tempat persediaannya, Ellie anaknya yang sangat kepoan berkeliling di tempat tersebut dan menemukan sebuah penyimpanan di bawah tanah. Ia pun menuruninya tanpa mengkhawatirkan bahaya. Dan ternyata di sana ia menemukan sebuah benda yang masih ketinggalan di supermarket. Dan tiba-tiba ada jeritan dari seorang zombie. Ternyata zombie itu terjebak di reruntuhan. Bukannya takut, Ellie malah mendatanginya dan menggores muka dari zombie tersebut lalu membunuhnya. Joel yang telah menemukan persediaannya memanggil Ellie. Ellie lalu langsung bergegas menemui Joel seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan sudah mengambil benda yang tadi ia lihat. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan melihat bangkai pesawat yang ada di tengah bukit. Ellie yang bocil kemarin sore terkesima melihat pesawat dan iri kepada Joel yang pernah merasakan terbang bersama mesin dan juga ditemani oleh pramugari. Ellie juga bertanya kenapa virus jamur bisa tersebar ke seluruh dunia. Joel mengatakan bahwa kemungkinan besar karena jamur Epicordyceps telah berevolusi dan lalu menyebar melalui makanan seperti tepung gula dan berbagai sembako lainnya. Dan orang-orang yang memakan sembako tersebut akan berubah menjadi zombie. Dan hal itu terjadi pada awalnya di Jakarta. Joel sempat meminta untuk mereka melewati jalur lain melewati hutan karena tak ingin Ellie melihat pemandangan yang tak diinginkan. Tetapi Ellie sifatnya sangat kepoan malah langsung bergegas menuju tempat tersebut. Dan ternyata tempat tersebut adalah ladang pembantaian manusia yang tidak terinfeksi. Pemerintah membunuh masyarakat pedesaan agar virus jamur tidak menyebar luas karena kamp karantina Boston telah penuh. Pemerintah pun membantai mereka karena orang mati tidak bisa menjadi zombie dan tidak bisa menularkan ke orang lain, tapi bisa menjadi hantu. Lalu scene pun dibawa flashback pada tahun 2003 di sebuah pedesaan, di mana para militer mengangkut para warga ke dalam truk. Namun ada seorang yang memantau dari rumahnya dan ia tidak ikut dalam evakuasi tersebut. Yang sebenarnya evakuasi tersebut berujung pembantaian. Ia adalah Bill. Setelah semua orang telah pergi, ia pun keluar dari markas persembunyiannya di lantai bawah. Ia pun mengambil barang-barang yang ada di supermarket untuk persediaan makanannya, membuka saluran gas bercocok tanam demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia juga membuat sistem pertahanan di sekeliling kompleknya dengan kawat bertegangan tinggi dan sandi untuk memasuki kompleknya. Dan ketika ada zombie yang mendekat akan langsung terkena jebakan. 4 tahun berlalu ketika Bill beraktivitas seperti biasanya.
Jebakan di rumahnya berbunyi sehingga ia langsung mengeceknya dan ternyata itu ada seorang pria yang bernama Frank terjebak di sana. Bill lalu memeriksanya dan ia tidak terinfeksi. Frank berasal dari zona karantina yang telah hancur. Bill langsung memintanya untuk pergi dari sana. Namun Frank meminta untuk ia diizinkan untuk singgah sebentar di tempat Bill karena ia sudah 2 hari tidak makan. Karena rasa iba, Bill mau mengizinkannya dengan perjanjian bahwa Frank tidak memberitahukan tempat Bill kepada orang lain. Bill pun menjamu Frank dengan sangat layak, dari memberikan baju yang bersih hingga membuatkan makanan untuk Frank. Meskipun dalam kondisi ini Bill sangat canggung karena baru kenal dengan orang yang baru setelah beberapa tahun. Setelah selesai makan, Frank sangat tertarik dengan piano yang ada di tempat Bill. Ia terkagum dengan piano klasik yang dipunyai Bill. Ia pun langsung memainkannya dengan penuh semangat dan kefalesannya. Merasa Frank menyanyikan dengan fales, Bill langsung memainkan pianonya dan menyanyikan lagu. Ternyata Bill sangat ahli dalam bermain piano dan ternyata mereka sama-sama dari organisasi Rainbow Cake. Hari-hari pun berlalu dan berak Bill semakin lancar dan tepatnya 4 tahun kemudian Bill dan Frank terjadi keributan karena ia akan mengundang seorang yang akan dijamunya. Ia berkomunikasi melalui radio. Mereka ternyata adalah Joel dan Tess ketika masih muda. Ternyata ini adalah cerita awal mereka bisa kenal dengan Bill dan Frank. Dalam pertemuan pertama mereka, Joel dan Tess dijamu dengan makanan minuman yang tidak pernah dia rasakan di kamp karantina. Bill yang tak senang adanya orang asing terus-menerus menodongkan senjata kepada Joel. Joel lalu mengatakan mereka hanya ingin bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Joel bisa memberikan barang-barang yang tidak dipunyai Bill di tempat yang bisa didapatkan dari kamp karantina Boston. Joel pun mengatakan bahwa ia bisa memberikan kumparan kahwat yang bisa bertahan lama untuk pagar Bill. Namun nampaknya Bill masih tak ingin ada kerjasama dengan Joel dan Tess. Berbeda dengan Frank yang sangat menerima mereka berdua. Ketika ingin pulang, Joel mengatakan kemungkinan akan ada penjara yang akan menyerang rumah mereka dalam beberapa tahun lagi. Dan benar saja, tepatnya 3 tahun kemudian, komplek mereka diserang oleh para perampok. Frank yang sedang tertidur terbangun mendengar suara tembakan. Ternyata Bill menembaki para perampok yang sudah terkena jebakan seorang diri hingga ia terkena tembakan. Dan Frank pun langsung menyelamatkannya. Lalu scene pun beralih ke 10 tahun kemudian. Terlihat Bill dan Frank sudah sangatlah tua. Ternyata Frank sudah sangat sakit-sakitan dan selalu meminum obat-obatan. Dan Frank pun meminta untuk ia agar diracun saja. Bill ternyata juga mau mengakhiri hidupnya karena tak mau ditinggal oleh Frank. Akhirnya mereka berdua pun bunuh diri. Cerita yang sangat tidak penting. Lalu scene pun beralih ke masa sekarang yang memperlihatkan Joel dan Ellie yang telah sampai di tempat Bill. Di sana Joel mencari keberadaan mereka berdua. Mencari mereka dari kamar ke kamar dan hanya menemukan kamar yang sudah terkunci. Ellie menemukan sebuah surat yang ditujukan untuk Joel dari Bill. Surat itu berisikan semua benda dan persediaan boleh Joel ambil untuk menjaga dan melindungi Tess. Di situ Joel langsung bersedih karena ia tidak bisa menjaga Tess sesuai yang telah dikatakan Bill. Lalu Joel memeriksa truk dan mengisi aki truk tersebut yang nantinya akan ia pakai. Joel meminta Ellie untuk memperlihatkan lengannya dan mengatakan bahwa mereka akan menuju ke tempat Tommy saudaranya yang sedang kena masalah di Wyoming, dan ia merupakan mantan anggota Firefly. Ada kemungkinan ia ada relasi dengan Firefly dan bisa membawa Ellie menuju laboratorium. Sebelum keberangkatan mereka, Joel meminta agar Ellie tidak lagi mengatakan nama Tess serta tak menunjukkan bekas lukanya kepada orang lain, dan itu akan membahayakan nyawanya. Lalu mereka mengambil berbagai persenjataan dan persediaan yang berada di lantai bawah tanah Bill. Ellie yang menyiapkan barang-barang menemukan sebuah pistol dan langsung mengambilnya tanpa diketahui oleh Joel. Padahal Joel selalu melarang Ellie untuk memegang senjata. Mereka pun berangkat menggunakan truk.
dan keluar gerbang menggunakan sandi yang telah diberitahukan Bill di surat, dan perjalanan mereka pun kembali dimulai. Film pun berakhir. Saya sebenarnya kurang suka pada episode 3 ini karena kisah cinta Bill dan Frank ini tidak terlalu penting bagi tokoh utamanya. Tapi kenapa kisah mereka dibuat gitu? Kan masih ada cerita lain mungkin dari tokoh utamanya, tapi ya mau gimana lagi, mereka yang buat filmnya, udahlah. Biar kelancar.